Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada pagi subuh yang mulia ini kita masih diizinkan olehnya hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepadanya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selalu memilih kita pada subuh-subuh selanjutnya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di barisan pertama di yaumil qiyamah nantinya. Juga rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami, orang-orang tua kami yang istiqamah dipilih oleh Allah pada tempat yang sangat-sangat mulia ini. Ta'zim hormat kami kepada Ketua DKM Masjid, Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah, kaum muslimin dan muslimat pilihan Allah yang dimuliakan olehnya. InsyaAllah pada pagi subuh yang mulia ini kita akan melihat satu musibah yang menimpa fi ummatin Nabi, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman. Pada akhir zaman musibah yang sangat besar yang tertimpa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu asya'a, 4 perkara yang menimpa musibah yang besar. Bi musibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman. 4 musibah yang cukup besar yang menimpa kepada umat Nabi pada akhir zaman. Mana 4 musibah yang sangat besar itu? Al-awwalu, yang pertama, wa ghalibuha fi hayatin. Pada umumnya dalam kehidupan kita berkecimpung dengan riba. Jangan kita anggap sepele, kita yang hidup di akhir zaman semuanya dengan kredit. Kredit pada umumnya adalah riba. Kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan kita saat ini, tidak ada satupun orang yang menang dengan riba. Kenapa tidak ada satupun orang yang menang dengan riba? Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan sekali-kali kita berkecimpung dengan riba. Kalau seandainya ada di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad yang berhasil dengan sebab ribanya, dari satu mobil kredit hingga berjejeran mobilnya kredit semuanya,
menang dia dan berhasil dia dengan ribanya, sukses usahanya dengan ribanya, itu bukanlah sukses, tetapi istidrak. Itu bukanlah dia berjaya, tetapi itu istidrak namanya. Apa makna istidrak? Allah sedang beri peluang kepada dia, tetapi siap-siap Allah akan menjatuhkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karena yang berkecimpung dengan riba itu adalah merupakan musibah besar. Fi akhir zaman. Pada akhir zaman, kalau kita hitung-hitung apa sih yang gak ada kredit? Mulai daripada handphone, mobil, motor, kosmos, tempat tidur, bahkan hampir semua dalam aspek kehidupan kita hari-hari berkecimpung dengan riba. Maka bila seandainya ada seperti yang kita bahas tadi, ada saudara kita yang sukses misalnya dengan sebab dia modalnya bank, modalnya kredit di bank. Menang dia, berhasil dia, usahanya sukses dengan kreditnya, maka siap-siap, itu bukanlah dia sebagai pemenangnya. Karena kenapa? Yang berkecimpung dengan riba berarti Allah telah menabuhkan genderang perang dengan kita. Siapa orang yang menang berperang dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang menang kalau mau berperang dengan Allah. Nah, maka bila seandainya ada kita saat ini menang, andai kata saat ini kita sukses, itu jangan diucapkan Alhamdulillah saya berhasil. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan peluang istidrak itu kepada kita. Karena orang Islam yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa kita punya iman, takut kepada Allah, jangan engkau berkecimpung dengan riba. Nah, ini yang pertama, yang musibah yang cukup besar yang menimpa kepada fi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman. Pada akhir zaman musibah yang cukup besar menimpa kepada kita berkecimpung dengan riba. Hampir semua, tapi tidak semua. Hampir semua, tapi tidak semuanya. Nah, maka perlu untuk kita pahami bagaimana caranya kita menyadari. Andai kata saat ini kita sudah berkecimpung, mobil sedang dalam keadaan kredit, rumah sedang dalam keadaan kredit, selesaikan kredit itu, bertaubat kepada Allah. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, jangan rencana sambung lagi. Ini tinggal 2 bulan lagi. Oh, sudah boleh dipikirkan yang lain, ambil yang lain lagi. Itu namanya nyaman. Nyaman dengan riba, bukan bertaubat itu. Kalau sudah selesai satu, ingin tambah selanjutnya. Kalau sudah selesai kredit 500, ingin ambil 1 miliar, itu bukanlah taubat. Tetapi itu nyaman dengan riba namanya. Bila sudah mulai nyaman dengan riba, hati-hati. Ini yang pertama yang sangat-sangat kita takutkan, karena itu benar-benar musibah yang cukup besar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi bagaimana caranya? Ya, bercita-citalah untuk keluar daripadanya, dan segera bila sudah selesai, qat'ikan. Jangan sambung lagi. Kalau sudah kita bertaubat kepada Allah, jaminannya Rasulullah, at-taibu minaz zambih kama la zambalah. Yang benar-benar bertaubat cukup. Yang sudah, tapi ke depan, karena tingkat kita bukan lagi orang yang akan menikmati masa hidup yang panjang. Hidup hanya sesaat sahaja. Sebentar lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan bawa harta riba yakhruju minad dunya. Jangan bawa harta riba di saat kita keluar dalam dunia ini. Itu musibah yang paling besar, yang pertama. Kemudian wasani yang kedua, wa ghalibuha, pada umumnya berkecimpung dengan zina. Na'udzubillah. Ini musibah yang kedua yang menimpa kepada ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman. Pada akhir zaman,
umat Nabi Muhammad banyak berkecimpung dengan riba pada umumnya, tapi tidak semuanya. Ini yang sangat-sangat kita takutkan, karena zina sudah sangat-sangat mudah. Sangat mudah zina. Kadang-kadang yang sangat juga kita khawatirkan, mulai daripada anak kecil sampai orang yang sudah tua. Anak kecil, akhir-akhir ini, anak kelas 5 SD, hamil dengan anak kelas 1 SMP. Coba bayangkan. Yang perempuan baru kelas 5 SD, yang laki-laki baru kelas 1 SMP. Hamil, sudah 2 bulan. Ditanya sama Tungku, gimana Tungku, kita nikahkan? Jangan, Tungku. Jangan nikahkan. Sayukianya apabila ada kejadian seperti yang demikian, jangan nikahkan. Ayah daripada si perempuan jangan kejar itu laki-laki. Karena laki-laki itu bukan laki-laki yang akan membawa anaknya ke surga. Itu laki-laki bukan laki-laki yang akan membimbing anaknya itu ke surga. Belum apa-apanya saja anaknya sudah dirusak. Apalagi tidak tertutup kemungkinan 1000 perempuan di belakangnya dia akan berani berzina lagi itu. Ini anak-anak yang seolah-olah main-main tapi ternyata beneran kejadiannya. Ini yang jadi masalahnya. Belum lagi yang berkecimpung orang-orang tua, na'udzubillah, sudah punya cucu, kadang-kadang masih terlibat dengan zina, na'udzubillah. Itu musibah yang kedua yang cukup besar menimpa kepada umat Nabi Muhammad. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya dan tugas kita semuanya, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai terlibat dengan urusan itu. Jangan sampai neraka menanti kita di akhirat, saudara-saudariku. Maka yang kedua, musibah yang cukup besar menimpa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, rata-rata hampir terlibat dengan riba, tapi tidak semuanya. Terlibat dengan zina, tapi tidak semuanya. Ada zina yang terhormat, ada zina yang tidak terhormat. Zina yang terhormat, kadang-kadang kita menikahkan anak, cucu, namun tidak terlalu memperhatikan walinya. Wali dalam keadaan fasik, tapi yang menjadi wali yang menikahkan anaknya. Betapa banyak wali yang kadang-kadang tidak layak menjadi wali, tidak memenuhi syarat sebagai wali. Sebagai wali dalam akad nikah, tidak layak. Tapi ngotot dia yang akan menjadi wali anaknya. Maka dinikahkan wali yang tidak memenuhi syarat, maka gugur masyurutnya. Tidak memenuhi syarat, gugur masyurutnya. Berarti pernikahannya tidak sah. Tidak sah pernikahan, maka zina terhormat namanya. Zina yang dilindungi. Tidak ada orang yang berani lagi demo rumah itu. Kenapa? Karena sudah nikah di kantor KUA. Tapi ternyata walinya wali yang bolong-bolong sholat. Wali yang tidak memenuhi syarat. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Kemudian wasalisu yang ketiga, wa ghalibuha, pada umumnya ya, juga musibah yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad, ya, mengurangi timbangan, ya, melewatkan batas tanah, permusuhan dengan saudaranya, qati'ur rahim. Itu juga musibah yang cukup besar. Batas tanah kadang-kadang dilewatkan, batas tanah digeser-geserkan. Yang jatah tanah dia segini, tapi digeserkan 1/2 meter lagi. Yang jatah had dia seperti ini, tapi digeserkan kepada tempat lainnya. Itu menggeserkan had batas tanahnya, atau mengurangkan timbangannya. Mengurangkan sukatannya. Kalau pedagang yang seharusnya 1 kilo tapi taruh 9,5 kilo, 9 on, ya 9 on setengah, hitung 1 kilo. Mengurangi timbangan atau mengurangi sukatan.
ya, atau bermusuhan, qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Adik dengan kakak tak tegur-tegur sapa lagi. Kenapa? Gara-gara ya, rebut sepetak tanah di kampung. Teman dengan teman, tetangga dengan tetangga tak lagi tegur sapa gara-gara lewat parkir mobil sedikit. Yang ujung-ujungnya bermacam-macam hal, kita dengan saudara kita, kita dengan tetangga kita jadi qati'ur rahim. Padahal la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak ada tempat bahagia di akhirat yang memutuskan tali persaudaraan apapun alasannya. Tidak ada tempat di akhirat dalam surga bagi kita yang mudah memutuskan tali persaudaraan. Saling bermusuhan, saling hujat, saling caci, ya, saling merendahkan, ya, saling mencari kekurangan. Si A cari kekurangan si B cari kekurangan, saling mengunggah, ya, naikkan ke media sosial. Menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan RT-nya, menjatuhkan RW-nya, menjatuhkan pemimpinnya, bermacam-macam. Nah, itu adalah merupakan musibah yang ketiga yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad fi akhir zaman, pada akhir zaman. Nah, ini yang ketiga yang benar-benar harus kita takutkan, karena tanpa kita menyadari seolah-olah benar kita. Kan benar yang dia buat, pantas untuk diviralkan, layak untuk dipamerkan. Hati-hati. Itu adalah merupakan musibah yang cukup besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ketiga. Kemudian warabi'u yang keempat. Ini musibah yang juga menimpa kepada umat Nabi Muhammad, ya, munculnya persaksian palsu. Sumpah-sumpah yang palsu. Ini adalah musibah yang keempat yang menimpa kepada umat Nabi Muhammad pada akhir zaman. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit saksi. Ya, kalau dicek punya cek, nggak ada kaitan sama sekali. Tapi dengan beraninya, dengan gampangnya, ya, naik saksi di hadapan hakim di bawah sumpah yang palsu. Maka beredarnya sumpah-sumpah palsu itu musibah kepada umat Nabi Muhammad yang tertimpa fi akhir zaman, pada akhir masa, pada akhir zaman. Nah, maka bila empat perkara ini sudah ada salah satu sahaja, atau empat-empatnya sudah ada di zaman kita atau di masa kita, salah satu sahaja, apakah itu riba, ataukah itu zina, atau seperti yang tadi, mudah mengurangi timbangan, bermusuhan dengan saudaranya, tetangganya, ikhwanul muslimina wal muslimat, dengan tetangga, dengan saudaranya yang seiman dan seakidah dengannya, mudah sekali bermusuhan. Kemudian munculnya saksi-saksi palsu, sumpah-sumpah palsu. Bila sudah ada empat perkara itu, atau salah satu daripada empat tersebut, maka siap-siap Allah akan mengirimkan. Ini efek daripada itu. Efek daripada itu, sesudah itu adalah merupakan musibah yang besar, dan juga Allah akan mengirimkan salah satu, 3 musibah lagi dikirim oleh Allah dengan sebab itu sudah terjadi. Apa 3 musibah? Yang pertama, Allah cabut berkah fi baladin, pada negeri itu. Allah cabut berkah dalam negeri tersebut. Kalau berkah sudah dicabut dalam negeri itu, maka rakyatnya uang banyak tapi morat-marit. Uang ada tapi nggak pernah cukup. Gaji cuma numpang lewat saja pada kita. Gaji boleh banyak, puluhan juta gajinya, tapi begitu masuk sekejap sahaja habis. Kalau ditanya kemana habisnya, nggak tahu juga. Bayar ini, bayar ansuran, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Pokoknya gajinya numpang lewat sahaja. Masuk ke rekening, besok sudah tidak ada lagi. Itu adalah merupakan berkah dalam kehidupan, rezekinya, berkah pada umurnya, berkah pada umur
Jangan mimpi ringan langkah kita ke masjid. Jangan mimpi kita bisa bertahan di majlis-majlis ilmu. Jangan mimpi itu. Sesudah sholat, sudah dibuat pengumuman pada subuh ini ya, oleh imam kita. Sudah dibuat pengumumannya. Sudah dibuat. Hampir setiap pengajiannya semuanya selalu dibuat pengumuman. Subuh ini Kiai Lukman Rifai, Kiai subuh ini sudah ada semuanya. Tapi jangan mimpi kita yang sudah dicabut berkah dalam kehidupan kita, yang sudah dicabut berkah pada diri kita, jangan mimpi itu kita bisa bertahan. Nggak akan pernah bisa itu. Pasti Allah akan takdirkan asbab kepadanya. Tanpa menyadari, Allah mengusir kita dengan halus. Jangan engkau berada di rumahku, kata Allah. Keluar sana. Itu tanpa kita menyadari. Ditakdirkan asbab oleh Allah kepada kita. Ada yang sakit perut. Ada yang cuma kadang-kadang nggak betah aja, keluar aja. Sampai ke rumah nggak ada pun kegiatan yang lain. Andai kata sampai ke rumah mau baca Yasin 3 kali. Atau mau lanjutkan zikir, salawat 1000 kali. Itu beda bab lagi. Belum imbang juga. Andai kata bapak ibu pulang ke rumah ada pengajian. Tapi pulang ke rumah baca Yasin 7 kali sekalipun kita baca Yasin. Belum banding dengan sesaat kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Dalam kitab Sirus Salikin, 1 jam kita berada di majelis ilmu, 1 saat saja kita berada di majelis ilmu sama seperti perbandingan kita beribadah 70 tahun. Siapa yang rajin beribadah 70 tahun? Enggak ada. 70 tahun tiada maksiat sesaat pun di dalamnya. Dengan catatan kajian yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Ya, jelas sebagai ahli sunnah wal jamaah As'ariyah. Ya, tauhidnya tauhid Abu Hasan Al-As'ari. Ya, seperti yang diberikan gambaran oleh Abu Hasan Al-As'ari. Ya, atau Abu Mansur Al-Maturidi. Fikihnya di dalam 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu daripada mazhab itu enggak ada masalah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka perlu untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya ya, bagaimana caranya ya, kita menyadari bahwa berkah dalam kehidupan kita tetap bertahan. Maka carilah keberkahan dalam kehidupan supaya ibadah ringan. Terpelihara daripada maksiat, terpelihara daripada riba, terpelihara daripada zina, terpelihara diri kita dan keluarga kita. Nah, ini yang pertama adalah merupakan musibah lagi, bala yang dikirim oleh Allah kepada kita. Gara-gara di negeri kita sudah 4 perkara itu sudah muncul. Jadi Allah cabut berkah fi baladin pada negeri itu. Gaji boleh banyak, tetapi habis entah kemana. Ini adalah merupakan musibah yang cukup besar juga. Kemudian yang kedua, Allah kirimkan sultanan zaliman. Para pemimpin-pemimpin yang khianat kepada rakyatnya. Mulai daripada pemimpin yang paling kecil sampai kepada pemimpin yang paling atas. Maka jangan salahkan pemimpin bila Allah sudah mengirimkan kepada kita ada pemimpin-pemimpin yang khianat. Itu jangan salahkan pemimpin, tapi salahkanlah kepada diri kita. Yang salah adalah kita sebagai rakyat. Kenapa? Karena pada umumnya kadang-kadang rakyat sudah tidak lagi ada berkah dalam kehidupannya, dan mungkin karena sudah banyak kesalahan kita dengan Allah yang ujungnya Allah mengirimkan musibah kepada kita dengan dikirimnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga yang sangat besar juga musibah, yakhruju minad dunya bighairi iman. Dimatikan oleh Allah kebanyakan penduduk negeri itu tak mampu mempertahankan iman. Ini yang sangat-sangat kita takutkan, karena bila seandainya kita mati tanpa mampu mempertahankan iman,
maka tiada beda kita. Andai kata kita kaya, apa beda kita dengan Qarun? Andai kata saat ini kita sebagai pemimpin, sebagai pejabat-pejabat, andai kita meninggal tanpa mampu mempertahankan iman, enggak ada beda kita dengan Fir'aun. Andai kata meninggal kita dalam keadaan pandai, cerdik, cendekiawan kita, meninggal kita tanpa mampu mempertahankan iman, enggak ada beda kita dengan Haman. Maka ini yang perlu untuk kita khawatirkan, saudara-saudariku. Bagaimana caranya apabila kita sama-sama memikirkan bagaimana keselamatan kita dunia dan akhirat, keselamatan keluarga kita dunia dan akhirat, maka insya Allah apabila kita ada terlibat salah satu daripada perkara yang di atas tadi, irji' ilallah, balik kembali kepada Allah dengan bertaubat. At-taibu minaz zambih kama la zambalah. Yang bertaubat daripada kesalahan, pasti Allah akan mengampuni. Jaminannya Rasulullah. Jangan pernah putus asa, karena kasih sayang Allah lebih luas daripada kesalahan kita. Yang penting jangan nyaman dengan kesalahan. Yang penting jangan sampai nyaman kita dengan perkara-perkara maksiat yang tadi. Tapi bila kita menyadarinya, bila kita sadar bahwa itu adalah salah, minta maaf kepada Allah, perbanyak istighfar, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita dan Allah akan membimbing kita kepada redanya. Maka bila reda Allah sudah kita dapati, insya Allah di dunia kita bahagia, di akhirat kita ahli surga. Walaupun kita lihat di dunia hidupnya biasa-biasa saja, walaupun kita lihat hidupnya di dunia kadang morat-marit juga. Ada uang hari ini cukup untuk hari itu aja. Tapi dia dalam lindungan Allah, dalam redanya Allah, maka dia akan ada ketenangan batinnya, ketenangan hidupnya. Insya Allah seperti yang kita bahas tadi, di dunia dia bahagia, di akhirat ahli surga. Maka insya Allah pada pagi subuh yang mulia ini, sampai di sini sahaja yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas jadi renungan, khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Sebelum kita tutup pengajian, kami beri kesempatan kepada saudara-saudari kami yang ingin bertanya. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Namun sebelum yang bertanya, ada satu pertanyaan dari salah satu jamaah kita. Ini menyangkut dengan masalah harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tengku, saya ingin bertanya. Ada salah seorang yang meninggal, beliau yang meninggal itu meninggalkan ibunya di kampung. Apakah harta dia itu di saat dibagi ibunya di kampung dapat? Dapat, ibunya itu pasti dapat. Karena apabila ada seseorang yang meninggal, ini laki-laki meninggal. Ini laki-laki ini dilihat dulu hartanya. Harta bawaan atau harta harkat. Kalau harta bawaan, sebelum dia menikah, dia sudah ada harta. Itu namanya harta bawaan. Baik harta bawaan itu warisan, ataupun harta bawaan dia adalah dengan sebab dia kerja, itu juga harta bawaan. Pokoknya sebelum dia menikah, dia sudah ada harta. Itu namanya harta bawaan. Sesudah dia menikah, dia sudah menikah, maka mulai akad nikah itu, harta selanjutnya disebut dengan harta musyarikat. Ada bab musyarikat dalam kitab. Ada bab khusus dalam syariat, dalam kitab, bahwa bab musyarikat. Yang namanya musyarikat, bab kerjasama. Suami dan istri kerjasama. Walau suami yang kerja, istri enggak berangkat ke kantor, tapi di rumah. Istri yang di rumah, ini kerja juga. Sama-sama kerjasama, walau tak sama kerja. Ini sudah sering kami sampaikan. Kerjasama, walau tak sama kerja. Istri di rumah jaga anak, bersih rumah dan lain sebagainya, itu kerja juga itu. Jangan kita sepelekan itu. Kalau disuruh sama kita itu 2 hari aja kita nggak sanggup.
Langsung kita angkat tangan itu. 2 hari aja angkat tangan kita. Nah, maka istri ini yang bekerja, dia tetap dapat. Namanya harta musyarikat. Nah, di saat sesudah menikah, dapatlah harta. Misalnya sesudah menikah, dikumpulkan ada hartanya 2 miliar. Ini adalah harta musyarikat namanya. Jangan sepelekan itu. Harta musyarikat itu adalah harta yang bercampur, mereka berdua. Bila si laki-laki ini meninggal, maka harta musyarikatnya yang 2 miliar itu dibagi 2. Jangan langsung dibagi 1/8. Kalau dibagi 1/8, istrinya ini nggak dapat apa-apa, sedikit dia dapat. Jangan nanti karena ada anak, oh dia ada anak. Ada anak benar dia dapat 1/8. Dari siapa dapat? Dari harta suami, bukan dari harta musyarikat. Ini yang sering kejadian nih. Yang sering kejadian ini yang dibaginya langsung secara kul. Semua harta dari 2 miliar dapat istri 1/8. Kalau 1/8 dari 2 miliar, cuma dapat berapa itu istri? Harga rumah aja 700 atau 500 ke atas. Ujungnya istri terusir di rumahnya yang dibeli dengan suaminya. Terusir dia di rumahnya sendiri. Makanya ibu-ibu tak mau dibagi harta seperti itu. Ujungnya tak dibagi-bagi itu harta kadang-kadang. Nah, padahal semestinya harus langsung dibagi. Nah, jadi cara baginya, kalau yang tadi ini harta harkatnya ada 2 miliar, maka langsung dipotong 1 miliar ke istri, 1 miliar ke almarhum. Sesudah 1 miliar ke almarhum, almarhum punya harta bawaan. Taruhlah harta bawaan tadi misalnya 500. Berarti baru dicampur 500 dengan harta yang 1 miliar ini, jadilah harta almarhum 1,5 miliar. 1,5 miliar inilah yang dibagi. Yang 1 miliar tadi punya istri, jangan dibagi itu, masih hidup dia. Nah, jadi 1,5 miliar ini dibagi, baru dilihat siapa yang ditinggalkan. Anak laki-lakinya ada, anak perempuannya ada, ibunya di kampung. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah ibunya di kampung dapat nggak? Dapat. Berapa dapat bagian ibunya? 1 bagian. Contoh misalnya nih, almarhum ini meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ibunya di kampung. Nah, ayahnya sudah meninggal, tinggal ibu saja. Nah, kalau ada ibunya, pertama harta 1,5 miliar tadi dilihat. Apakah almarhum ini ada hutang dengan Allah? Hutang dengan Allah apa? Ditengok, sudah haji dia belum? Kalau dia sudah haji, selesai. Berarti hutang dengan Allah selesai. Ditengok, ada hutang hablum minan nas? Ada hutang dia dengan manusia, dengan saudara-saudaranya? Oh aman, nggak ada. Oh berarti utuh uang dia 1,5 miliar. Tapi kalau ada utang dengan saudaranya, dengan hablum minan nas, selesai dulu hutangnya. Dari duit dia, bukan dari duit istri, dari duit yang 1, miliar tadi, selesaikan dulu. Kalau dia ada utang dengan Allah, badalkan hajinya dulu. Baru sesudah itu semuanya, berapa yang sisa, baru dibagi. Berapa dibagi? 1/8 yang pertama. Ke siapa 1/8? 1,5 miliar tadi dibagi 8, berapa dapat? Kalau 1,5 dibagi 8 berapa itu? Berapa? 100? 150 ha? 150. Nah 150 kalau dibagi 10, ya kan? Kalau dibagi 10 ini dibagi 8, berarti 170 lah lebih kurangnya. Ambil 170 kasih ke istri, ini 1/8. Kenapa dapat 1/8 kepada istri? Karena istri punya anak. Kalau istri punya anak, maka si istri dapat dari harta suami 1/8. Maka ambil 1/8 kasih kepada istri. Berapa yang dapat? Nggak apa-apa. Ya, ini kan duit pun nggak ada. Kalau ada duit, harus mendetil itu. Nah, ini duit pun nggak ada. Ini contoh saja supaya kita faham bahwa 1/8 kasih kepada istri. Sesudah dikasih 1/8, berapa yang tinggalnya? Misalnya tinggalnya 1,3 sekian. Baru dibagi kepada 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 2, ibunya di kampung masih ada. Maka harta itu dibagi kepada kalau anak laki-laki ada, anak perempuan, ibunya dibagi 5 berarti hartanya. Dibagi 5 harta. Kenapa dibagi 5? Karena ada anak laki-laki.
Jadi siapa sahaja yang diambil untuk harta tersebut, satu bagian untuk ibunya, satu bagian untuk anak perempuannya. Kalau anak perempuan satu maka dibagi 4. Kalau anak perempuan 2 berarti dibagi 5. Untuk anak perempuan dapat satu bagian, sama seperti dapat seperti ibunya, satu bagian. Sementara sisa 2 bagian itu untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian ketimbang dengan anak perempuan. Jadi anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian. Anak laki-laki sebagai pemilik asabah namanya. Sementara yang lain nggak dapat. Oh, ada almarhum, ada punya anak, ada adik-adiknya yang laki-laki, berarti ada paman. Nggak dapat kalau ada anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini yang pemilik asabah. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi jawabannya karena pertanyaan tadi, ibunya almarhum di kampung dapat. Nah, ibunya itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Ibu itu nggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun ada anak-anak laki-laki sekalipun, ibu almarhum tetap dapat. Atau ayah almarhum tetap dapat. Walaupun ada pemilik asabah sekalipun. Nah, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, seperti itu gambarannya saudaraku, mudah-mudahan bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Baik menyangkut dengan perkara yang sedang kita bahas atau di luar daripada tema yang sedang kita bahas. Yang intinya, jangan sampai gara-gara masalah harta itu jadilah kita orang yang qati'ur rahim. Nah, karena bila jadi qati'ur rahim, efeknya ke yang lain lagi nanti. Efeknya lebih parah lagi. Ya, padahal gara-gara masalah harta. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada? Baik menyangkut dengan perkara yang kita bahas atau di luar daripada tema? Tidak ada? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 10. Nah, masih ada 10 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Saudaraku, ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Sudah paham semuanya insyaallah. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, insyaallah untuk pagi subuh yang mulia ini sampai ya, di sini mudah-mudahan apa yang kita bahas ya, ada manfaat khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Kalau seandainya memang ada yang ingin bertanya, ada yang ragu-ragu atau ada yang masih kurang faham, ya, jangan ya, bawa keluar karena langsung disambut syaitan. Yang ada ragu-ragu, kalau dibawa keluar daripada majelis, ya, ini bukan majelis hari ini aja, kapan saja. Andai kata ada yang ragu-ragu, tunjuk tangan, pertanyakan kepada gurunya. Jangan ambil kesimpulan di luar, itu langsung disambut syaitan itu. Iblis sudah nunggu di luar, karena kita ini target daripada syaitan semuanya. Target kita untuk dihancurkan oleh iblis. Karena iblis berjanji. Apa janjinya? Di saat dia sudah berkumpul di hadapan bosnya, ditanya, "Ya Sayyidana man aghzabaka? Inna nukassirhu." Wahai Tuhan kami, ada apa gerangannya hingga Tuhan menangis sebegitu kerasnya? Kasih tahu kepada kami siap untuk menghancurkan mereka. Makanya kita ini harus tahu bahwa kita ini target untuk dihancurkan oleh iblis. Inna nukassirhu katanya. Kami siap untuk menghancurkan mereka. Tunjukkan saja kepada kami, wahai Tuhan kami, wahai bos kami, kata iblis. Nah, makanya kita ini targetnya. Kalau kita belum hancur, kalau kita belum binasa, mereka tak akan pernah tinggal diam. Jadi dihancurkan kita bermacam-macam. Dihancurkan kita, disentimenkan kita dengan guru kita, disentimenkan kita dengan saudara kita, jadi permusuhan kita dengan tetangga, bermacam-macam. Itu adalah targetnya iblis, menghancurkan kita. Makanya berhati-hati, ya, jangan sampai kita kena sasarannya. Kalau kita sudah tahu, oh ini targetnya iblis kepadaku, tahu berarti. Jadi kita hindar saja. Silahkan engkau wahai iblis menghancurkanku, tetapi aku sudah tahu niatmu untuk menghancurkanku, aku hindar. Jadi mudah untuk kita membentenginya kalau kita sudah memahaminya. Seperti itu, mudah-mudahan
bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tabbitna alal iman wa hfadhna ala dinil Islam. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa turna fi dumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya biqauli la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidina wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakhratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wadh-dhina war-riba wat-ta'un wad-dara'a wal fitna wal munkar wal baghya wa syuyufan muhtalifata wa shada'ida mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.